حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 59 dari mustawa yang kedua dari pelajaran adab. Qala hafidhahullahu ta'ala at-taqwim, penilaian. As-su'alul awal, indaman tata'allamu qira'atal Qur'an, kepada siapa engkau belajar membaca Al-Qur'an? Siapa yang menjawab? Abdullah jawab. Ingdal mu'allim, atau tergantung masing-masing menggambarkan macam mana. Mungkin inda abi wa ummi, masing-masing mungkin lain-lain ya. Ya, sebagian inda abi wa ummi, sebagian mungkin apa, belajarnya adalah ke ustadznya. Terkadang ada yang belajar ke datuknya, datuknya mungkin apa itu, pandai menghafal, pandai membaca Quran, belajar ke datuknya, orang lain-lain ya. Abi, ayahnya siapa? Ayo, ummi wa abi. Ayo, tayyib. Yang kedua, hal taqra'ul Qur'ana qira'atan jayyidah. Apakah Anda membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik ya? Kira? Lihat ada fathah di atas tuh. Qira'atan. Belakangnya ada yang hilang. Jayyidah, apa artinya? Dengan? Iya, dengan bacaan yang bagus, thayyib. Kemudian yang ketiga, hal tuhassinu sautaka inda tilawatil Qur'an. Apakah Anda memperbagus suara Anda tatkala membaca Al-Qur'an? Siapa Halif, ayah? Artinya apa? Iya. Kemudian yang keempat, hal tunazifu famaka bisiwaki inda qiraatil Qur'an. Apakah engkau membersihkan mulutmu dengan siwak tatkala membaca Al-Qur'an? Ya. Artinya apa? Iya, ketika hendak membaca Quran. Ini diisyaratkan kemana ini? Hadis Ali itu ya, yang anak isyaratkan kemarin. Di sini sering ternyata ya, di dalam soal-soal itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak disebutkan asalnya dari, tidak disebutkan di dalam matanya. Tahu-tahu penulisnya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang ditanyakan bukan hanya perkara yang telah disebutkan di dalam matanya, tapi ya tetap ada kaitan-kaitan. Cuma kita yang harus memperhatikan. Kemudian, tentunya ini untuk diamalkan. Sudah memang sunnahnya adalah memakai siwak, yaitu menggosok, menyikat gigi sebelum membaca Al-Quran. Ini sunnah, tidak sampai wajib. Tujuannya apa? Untuk menghormati malaikat yang ikut membaca bersama kita atau menerima bacaan kita, seperti yang disebutkan dalam hadis Ali itu. Tayyib. Kemudian yang kelima, hal taqra'ul Qur'ana wa fi famika syai'un tambaghuh. Apakah Anda membaca Quran dalam keadaan di mulut Anda ada sesuatu yang sedang Anda kunyah? Siapa? Ya, coba.
syai'un am. Apa artinya? Iya, yang sedang saya kunyah. Kalau mau kan makan dulu, baru apa? Kemudian menyikat gigi ya. Setelah itu ta'awudz dan membaca Quran. Jangan baru makan bakso 3 sudah langsung baca Quran. Nah, habiskan dulu bakso yang di mulut itu. Nanti terlempar keluar nanti. Baik, kemudian masuk ke muka surat 60. Ad-Darsus Salisa Asyar. Pelajaran yang ke-13. Muraja'atu adabi qiraatil Quran. Mengkaji ulang adab-adab membaca Al-Quran. As-soalul awal. Hal tuhibbu kalamullah. Apakah Anda cinta kepada kalamullah? Oh ya. Artinya apa? Iya, tayyib. Kemudian yang kedua. Bimadza tabda'u qiraatal Quran? Dengan apa Anda memulai bacaan Al-Quran? Iya, bil basmalah kalau dimulai dengan awal surat. Kalau tidak di awal surat membaca apa berarti? Iya, a'udzubillah. Baik. Kemudian yang ketiga, hal taqra'ul basmalah ta idza qara'ta min wasati surah? Apakah Anda membaca bismillah tatkala membaca dari tengah surat? Oh ya. Fi. Oh ya, idza qara'tu. Artinya apa? Iya, saya tidak membaca bismillah apabila saya membaca di pertengahan surat. Yang berikutnya, hal taqra'ul basmalah fi bidayati kulli surah? Apakah Anda membaca bismillah di awal setiap surat? Siapa? Mukbil, coba. Naam atau la atau bagaimana? Artinya apa? Tayyib. Itu secara umum. Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali apa? Iyalah, apa? Iya, kecuali di at-taubahnya itu. Kemudian hal tata'allamu qira'atal Qur'ani jayyidan? Apakah Anda mempelajari bacaan Quran dengan baik? Ya, apa artinya itu? Thayyib. Hal tuhassinu sautaka bil Quran? Apakah Anda memperbagus suara Anda dengan Quran? Oh ya. Artinya apa itu? Tayyib. Masalah adab-adab ini, adab terkait dengan Quran, alhamdulillah sudah ditulis dan itu yang famous ya, yang terkenal oleh Imam Nawawi, adab hamalatil Quran. Walaupun sebelum beliau pun ada, yaitu Imam Al-Ajuri punya kitab adab hamalatil Quran. Tayyib. Kemudian kita masuk ke muka surat 61 Ad-Darsus Rabi'a Asyar, Ta'zimullah. Tayyib. Pelajaran yang ke-14, mengagungkan Allah. Di antaranya bagaimana? Nah, ini adab-adab kepada Allah Ta'ala masih terkait dengan kalamullah dan sebagainya. Anala armil waraqallati fiha dzikrullah. Saya tidak membaling, tidak melempar kertas yang di dalamnya
ada disebutkan nama Allah. Jadi hati-hati ketika kita hendak membuang sampah-sampah. Kalau memang dia ada nama Allah, jangan digabung dengan sampah-sampah kotor-kotor, benda-benda yang bau busuk dan sebagainya. Langsung kita cari api ya, kita bakar dia. Bukan untuk menghina, tetapi agar dia tidak terhinakan, tidak terpijak-pijak atau terkena benda-benda yang najis dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini termasuk yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, menyebutkan I'lamul Muwaqqi'in dan juga di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan perbuatan Utsman dan para sahabat setelah mereka menyatukan Quran menjadi apa? Satu qiraah saja, qiraah yang terakhir. Kemudian yang lain-lain, mushaf yang lain-lain itu dibakar. Tujuannya adalah untuk agar tidak terhinakan. Soalnya kalau dibiarkan ada nanti takut terpijak atau diduduki orang tanpa sengaja dan atau terkena benda-benda najis, langsung dibakar biar segera hilang. Adapun kalau memang masih dimanfaatkan, disimpan baik-baik di maktabah, di perpustakaan dan sebagainya. Tapi secara umum qiraah-qiraah yang lain selain qiraah Utsmaniyah itu dibakar agar tidak membingungkan kaum muslimin. Bacaan yang betul yang mana ini, banyak yang bingung sampai hampir terjadi peperangan di masa itu. Nah, maka disatukan semuanya. Kemudian ana idza wajatu waraqatan fiha dzikrullah arfa'uha. Saya apabila saya mendapatkan suatu kertas, selembar kertas atau mungkin kain, ternyata di kain itu ada tulisan disebutkan nama Allah, maka saya mengangkatnya, jangan terpijak. Mungkin kita tidak sempat membakar, tapi paling tidak kita letakkan di atas meja atau kita letakkan di tumpukan buku-buku sehingga tidak terhinakan dia. Baik, kita lihat soal-soalnya. Yang pertama, hal tarmil awraqa allati fiha dzikrullah. Apakah engkau membuang, melempar, membaling kertas-kertas yang di dalamnya ada penyebutan nama Allah? Oh, Abdul Fatah coba, Tayyib. Fiha artinya apa? Ya, di dalamnya ada disebutkan nama Allah. Yang kedua, aina tad'ul awraqal lati fiha dzikrullah. Di manakah Anda meletakkan kertas-kertas yang tersebut di dalamnya nama Allah? Oh ya. Kenapa? Di mana? Mau diletakkan di mana? Di mana? Di masjid. Meja. Oh, meja. Oh iya, betul, di meja. Iya, ini di matanya tak disebut. Cuma dikatakan apa? Saya angkat. Cuma diletakkan di mana tak disebut. Alhamdulillah tadi sudah diperinci. Di meja atau mungkin apa apa namanya seperti ini tuh almari kah? Panggilannya almari atau apa panggilannya? Untuk meletakkan mushaf-mushaf diletakkan di sela-selanya agar tidak terpijak-pijak. Kalau kita belum sempat membakarnya, jangan digabungkan dengan sampah-sampah yang busuk-busuk. Yang ketiga, idza wajata waraqatan yata'uhan nas. Apabila Anda mendapati selembar kertas yang dipijak oleh orang-orang, mungkin tak sedar kan, asal orang lewat tahu-tahu terpijak. Wa fiha dzikrullah, disebutkan di dalamnya nama Allah. Mada taf'al, apa yang Anda lakukan? Oh, ya. Ewa arfa'uha, saya mengangkatnya. Ini bagian dari mengagungkan Allah Ta'ala. Namanya kita agungkan. Namanya kita jaga, jangan sampai dihinakan. Karena yang betul memang apa? Nama Allah itu disebut-sebut dan disucikan, bukan untuk dihinakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi
Wa may yu'azzim hurumatallahi hurumatillahi fa inna dzalika min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Baik, yang demikian itu adalah karena barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk syiar Allah ya, bahkan apa nama-nama Allah itu. Termasuk juga apa kertas-kertas yang disebutkan di dalamnya nama Allah. Maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Baik. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi. Kelanjutan ayatnya apa itu? Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maka yang demikian itu lebih baik untuknya di sisi Rabb-nya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, adapun kalau menginjak dengan sengaja, ini kafir orangnya. Seperti apa? Menginjak Al-Qur'an. Dinukilkan oleh sejumlah ulama ini kafir secara ijma. Karena sengaja. Adapun kalau tidak tahu, namanya orang tidak tahu. Tidak tahu bahwasanya lembaran itu ada nama Allah. Tidak tahu, orang tidak sengaja. Yang sengaja tanpa dipaksa siapapun, ini yang orangnya dikafirkan. Yang keempat hal, tata khoto fauqa kutubil ilm. Apakah engkau melangkah di atas kitab-kitab ilmu? Tayyib, ya, betul, betul. Artinya apa? Bukan menginjak, tapi apa itu? Berjalan di atasnya. Iya, melangkah di atasnya. Tayyib. Nah, itu juga disebutkan di dalam adab thalabil ilm di beberapa kitab yang terdahulu, bukan kitab-kitab sekarang. Disebutkan itu. Makanya kita hati-hati, jangan asal melangkah, tapi ya kita mungkin apa mejanya kita tepikan sedikit, kita lewat di tengahnya misalkan. Jangan kita melompati meja yang di situ ada kitab-kitab ilmu. Mungkin ada nama Allah atau nama Rasul dan sebagainya. Adapun kalau buku sekedar majalah Trubus, majalah apa itu? Tentang buah-buahan. Nah, itu tak masalah dilewati, dilompati pun tidak mengapa, sekedar majalah duniawi. Yang penting kita merasa ini tak ada nama Allah untuk di situ. Sekedar nama apa itu? Nama terong, nama tomat dan sebagainya, tomato, nah, itu tak masalah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Bagaimana kalau buku matematik ada angka 1 sampai 10, 1 kali 10, boleh tak dilewati di atasnya? Bahkan belum mati. Masalah tidak dosa, tidak dosa. Tidak ada nama Allah di situ. Yang penting, jadi kalau sudah kita tulis nama kita sendiri yang namanya mungkin apa? Abdullah, Abdul Aziz, Abdurrahman, dan sebagainya, ya jangan ada nama Allah di dalamnya.